Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
menyertai setiap kami. Engkau yang selalu beserta dalam hidup kami Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja
Biar Kau mengalir lembut di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau menjamah setiap kami. Kau mengurapi setiap kami. Jadikan kami seperti Engkau Kristus, serupa seperti Engkau. Kuasa-Mu yang memampukan kami, anugerah-Mu yang melayakkan kami. Thank you Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes, amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mari taruh tanganmu di atas dadamu, katakan mengalir. Rasakan aliran kuasa Roh Kudus menjamahmu dimanapun engkau berada. Tidak ada batas di dalam hadirat Allah. Ketika Roh Allah, Roh Kudus itu turun di dalam kehidupan kita, memenuhi, menguasai kehidupan kita, maka Dia memulihkan setiap hati yang terluka. Setiap sakit penyakit pun ditanggungnya, diambilnya, maka mau dijadikan jadi orang yang disempurnakan seperti Kristus. Mengalir dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Jamaat Tuhan, memulihkan hati, amin, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Angkat tanganmu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Sekali lagi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Kami menerima kuasa Roh Kudus untuk tinggal dalam kehidupan kami. Seperti firman-Mu berkata, maka kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan aku akan menjadikan kamu saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Hari ini kami membuka hati kami Tuhan, untuk kami dijadikan saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Hidup kami ini telah dipilih, telah ditentukan Tuhan, ditebus
dengan darah yang mahal, dengan tubuh yang sungguh-sungguh mulia, supaya kami melanjutkan setiap pekerjaan yang telah Bapa percayakan kepada kami. Urapi kami Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa menyelesaikan setiap tanggung jawab yang Kau berikan. Kami membuka hati kami membuka hidup kami, untuk kami menerima sebuah rema pesan kebenaran yang Tuhan berikan, yang Tuhan ajarkan, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan, pakai kami, urapi kami, biar sungguh Tuhan, kebesaran dan kemuliaan Raja di atas segala Raja Yesus Kristus itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu yang begitu manis, begitu lembut, untuk menguatkan kami. Thank you. Biar senantiasa hadirat-Mu ini jadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicara bagi setiap kami hari ini. Kami siap untuk kami menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 bulan sudah kita tidak berjumpa secara online. Ini adalah CT yang kedua ya selama kita mengalami pandemi. Ya, saya percaya bahwa keadaan yang terjadi ini akan segera berakhir, dan saya percaya kita bisa berkumpul bersama, kita memuji, menyembah bersama, kita bisa bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan, sehingga sukacita yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan Anda dan saya itu semakin sempurna, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, doa saya setiap hari bagi Anda semuanya, Anda disertai oleh Tuhan, Anda dipakai oleh Tuhan di dalam setiap kondisi yang sedang Anda hadapi. Saya percaya itu semua ada dalam kendali Tuhan. Tidak selamanya orang benar itu ditinggalkan, Bapak Ibu Saudara. Kalaupun kita jatuh, kita gak akan sampai tergeletak. Firman Tuhan katakan bahwa orang percaya itu menerima kasih karunia, kebaikan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Amin ya. Ya, hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Ya, Tuhan ajar, Tuhan banyak berbicara dari pesan ini, dari kerinduan Tuhan supaya setiap kehidupan kita itu bisa dipakai Tuhan dengan begitu ajaib gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan seseorang, kita banyak ngobrol dengan satu keluarga ini. Keluarga ini banyak cerita sepanjang perjalanan kehidupannya ketika dia memulai sesuatu hal yang baru di dalam Tuhan. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan, dan tidak sedikit juga mereka itu mengalami yang namanya intimidasi kayak gitu. Tapi satu hal, apapun yang dihadapi, yang dialami, saya melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Sampai satu titik dalam pembicaraan saya sampaikan bahwa Tuhan mau pakai kamu, Tuhan mau urapi kamu. Ya, pesan ini saya percaya bahwa kejadian-kejadian yang ada, ya, itu juga sama pesannya buat setiap jemaat Gereja Mawar Sharon Madiun, bahwa setiap Anda dari penggembalaan apapun, dari family, dari profesional muda, AOG sampai kepada anak, Anda dipakai Tuhan. Ya, Anda diurapi Tuhan. Tuhan punya sebuah rancangan yang besar di mana Tuhan mau pakai Anda untuk memenangkan banyak orang melalui hidup Anda, ya. Ya. Ada satu statement yang saya dapat bahwa tempat yang terbaik untuk bersaksi atau dipakai Tuhan adalah tempat di mana Allah menempatkan kita. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, tempat terbaik untuk kita itu dipakai Tuhan, untuk kita itu menjadi saksi, untuk kita itu menjadi terang, untuk kita itu menjadi garam, adalah tempat di mana Allah itu menempatkan Anda dan saya. Ya, jadi kalau hari ini kita berada
di dalam penggembalaan gereja ini. Bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan punya rencana yang baik, terbaik buat Anda. Anda ditempatkan di gereja ini, Anda ditempatkan di penggembalaan ini, supaya Anda dan saya itu mengerjakan sebuah perkara-perkara yang dahsyat. Perkara-perkara yang dahsyat itu bukan perkara-perkara yang mungkin itu kalau orang luar bilang perkara yang biasa. Tidak Bapak Ibu Saudara. Di dalam tangan kita, di dalam pikiran kita, dalam hati kita, ada yang namanya pengurapan Tuhan. Amin ya. Jadi pesan ini adalah suara penggembalaan bagi setiap penggembalaan yang ada. Penggembalaan family sampai kepada anak, bahkan juga tidak menutup kemungkinan ini juga pesan ini, suara ini adalah untuk penggembalaan senior. Dengarkan, catat setiap pesan yang akan saya sampaikan supaya Anda mengalami yang namanya pengurapan Tuhan yang begitu dahsyat. Ya. Buka bersama dengan saya di dalam kitab Keluaran 2 di ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Di ayat ke-23 saya bacakan buat setiap kita. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ayat 24, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat ke-25, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kita lompat di dalam Keluaran 6 di ayat ke-9. Saya bacakan buat setiap kita. Keluaran 6 ayat ke-9. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Dari ayat yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menemukan sebuah kebenaran bahwa yang menghalangi kita untuk bisa mendengar, untuk kita bisa memahami, untuk kita bisa menerima kebenaran Allah, kita menerima janji-janji Allah, kita menerima rencana Tuhan adalah keputusasaan. Orang yang putus asa sulit untuk menerima kebenaran yang hakiki. Kalau hidup kita dipenuhi dengan keputusasaan, kita dipenuhi penuh dengan intimidasi, kita dipenuhi dengan roh-roh yang mungkin hal-hal yang membuat kita itu merasa kita tidak layak, kita tidak mungkin, kita tidak bisa. Orang berkata bahwa itu kondisi putus asa. Keputusasaan menghalangi kita menerima sebuah kebenaran. Keputusasaan bisa terjadi banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami, tantangan-tantangan yang kita alami. Mungkin dalam kondisi pandemi sekarang, wabah virus COVID-19, banyak orang juga mengalami keputusasaan. Bagaimana dengan bisnis saya? Bagaimana dengan kesehatan saya? Bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan semua penghasilan atau apapun yang mungkin hari-hari ini kita mengalami yang namanya penurunan. Itu bisa menyebabkan keputusasaan. Dan kabar buruknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tinggal dalam keputusasaan, kita sulit untuk mendengar yang namanya kebenaran Allah. Oleh sebab itu kita harus pahami terlebih dahulu. Kita tidak boleh terlalu lama tinggal dalam keputusasaan. Anda harus bangkit. Anda harus menyadari apapun yang terjadi saat ini, itu toh masih dalam kendali Tuhan. Bukankah Allah kita Allah yang menyertai, yang tidak pernah meninggalkan Anda dan saya? Amin. Come on Bapak Ibu Saudara. Tinggalkan sikap keputusasaan ini dalam hidup kita. Bangsa Israel juga mengalami hal yang sama. Di mana yang dari ayat kita baca, dikatakan bahwa di dalam perbudakan, di dalam penindasan, di dalam keadaan yang saat itu terjadi, bangsa Israel mengalami yang namanya tekanan dari bangsa Mesir. Sehingga dia mengerang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dan memperhatikan bangsa Israel. Tapi ironisnya di Keluaran 6 ayat 9 dikatakan bahwa ketika Musa mengatakan hal demikian kepada orang Israel,
mereka tidak mendengarkan Musa. Berapa banyak kita berdoa kepada Tuhan, kita menyampaikan keluh kesah kita. Apakah Tuhan tidak mendengar? Oh no, Tuhan mendengar. Tapi setelah kita berdoa, kita keluar dari ruang doa kita. Yang terjadi, kita masih hidup di dalam keputusasaan. Jadi ada sesuatu yang salah di dalam doa kita mungkin, di dalam erangan kita, di dalam seruan kita. Jangan menjadi seperti bangsa Israel. Saya dapatkan, kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel ini, ya, dari perjalanan bangsa Israel ini di dalam menghadapi kondisi-kondisi yang terjadi, di dalam menghadapi perbudakan, penindasan, tekanan, dalam menghadapi kekhawatiran, intimidasi, ketakutan yang begitu melanda. Tapi ada satu orang dari bangsa itu yang memiliki sikap yang lain. Siapakah dia? Yaitu Musa. Musa adalah salah satu dari orang Israel yang memiliki sikap yang beda di antara bangsa-bangsanya, orang-orang di tengah bangsanya. Ya, oke. Ada 4 poin yang kita akan belajar. Tahapan-tahapan di dalam kehidupan Musa di dalam meresponi panggilan Tuhan. Ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah, hal yang pertama, Tuhan memilih Musa. Buka di dalam kitab Keluaran 3, di ayat 1 ayat ke-10. Keluaran 3, ayat pertama sampai dengan ayat ke-10. Kita tidak akan baca keseluruhan semuanya, tapi saya akan baca sedikit demi sedikit buat setiap kita. Saya akan jelaskan bagaimana Tuhan memilih Musa, bagaimana respon Musa, bagaimana sikap Musa di dalam meresponi panggilan Tuhan atas hidupnya. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Di ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Lompat di ayat ke-10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Bapak ibu saudara sekalian, dari perikop yang kita baca, kita melihat bagaimana silsilah, bagaimana histori, bagaimana sejarah Tuhan itu memanggil Musa. Tuhan memilih Musa. Tuhan dengan kedaulatannya, dengan sengaja dia memilih, memutuskan Musa sebagai orang yang diberikan kuasa untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Hal yang sama, pemilihan yang sama, kondisi yang sama, itu juga terjadi buat kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam kondisi yang tidak baik seperti ini, kondisi hari ini mungkin hampir sama dengan kondisi yang dialami oleh bangsa Israel. Di mana bangsa Israel mengalami penderitaan,
Di mana bangsa Israel ini mengalami penindasan, mengalami ketakutan, tekanan yang begitu rupa Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai satu titik bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku, tolonglah kami, bebaskan kami, lepaskan kami dari semua yang terjadi ini. Sampai seruan itu sampai kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan mendengar setiap seruan itu. Tuhan mendengar erangan itu. Tuhan juga mendengar erangan yang terjadi dalam kehidupan Anda Bapak Ibu Saudara. Seruan-seruan yang hari ini, yang mungkin saat-saat ini, yang waktu-waktu ini Anda naikkan kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Tuhan mendengarkan apa yang terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan berkata kepada Anda, hari ini Tuhan berkata kepada Anda, aku pilih engkau, aku tentukan engkau, aku putuskan engkau, aku urapi engkau, aku memilihmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca dari perikop ini, kita menemukan bahwa Musa itu adalah orang yang sama seperti kita. Dikatakan di ayat pertama, bahwa Musa biasa menggembalakan kambing domba milik Yitro mertuanya, imam di Midian. Pekerjaan Musa sama. Dia mungkin dia sebagai seorang karyawan, mungkin dia sebagai seorang owner, businessman. Apapun yang hari ini menjadi milikmu. Engkau mungkin yang sebagai seorang pemilik bisnis. Firman yang sama, pemilihan yang sama, juga Tuhan nyatakan buat Anda. Engkau yang mungkin bekerja dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah toko. Sama Tuhan yang sama Bapak Ibu, memilih Anda. Musa mengalami kondisi yang sama. Dia bekerja setiap harinya. Dia melakukan aktivitas setiap harinya. Seperti biasanya. Tapi sampai satu titik ketika pemilihan Tuhan itu turun terjadi atas kehidupan Musa. Maka dikatakan bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Seperti nyala api yang keluar dari semak duri. Saya dapatkan bahwa ketika Musa melihat semak duri yang menyala tapi tidak terbakar, itu ada sebuah penglihatan yang hebat. Apa pesan yang Tuhan disampaikan buat setiap kita? Orang yang biasa, ketika Tuhan menurunkan anugerahnya dalam kehidupan orang tersebut, dia sanggup melihat dan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tidak ada sesuatu yang mustahil di dalam rencana Tuhan. Kalau Anda menyadari, kalau Anda bisa dipilih, dipakai oleh Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena kasih karunia Allah memampukanmu melalui setiap masa dan proses yang terjadi. Keadaan yang sulit hari-hari ini tidak akan menyurutkan kepercayaan imanmu, kekuatanmu untuk melalui hal itu, untuk kau menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Bapak Ibu Saudara, Anda bisa dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan dimulai dari hal yang paling sederhana. Sadari bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Sadari dalam diri Anda ditentukan oleh Tuhan. Tuhan mau bekerja sama dengan Anda. Tuhan ingin menjadikan Anda sebagai partner di dalam visi dan misinya. Maka di dalam perjalanan langkahmu, tanda heran dan mujizat itu akan menyertai setiap langkahmu. Katakan amin. Come on Bapak Ibu Saudara. Bahkan bukan hanya Musa melihat pemandangan yang begitu, penglihatan yang begitu hebat, tapi Musa mendengar suara Tuhan. Bisa bayangkan Musa orang yang biasa, tapi dia bisa mendengar suara Tuhan. Musa, berhenti. Lepaskan kasutmu. Kamu berdiri di atas tanah yang kudus.
Orang biasa bisa mendengar suara Tuhan. Bukan hanya mendengar suara Tuhan, tapi Musa berbincang-bincang dengan Tuhan. Musa berbicara dengan Tuhan. Ada komunikasi dua arah. Ada kepercayaan dari Tuhan. Di mana Musa diizinkan. Orang yang tidak punya pengetahuan, orang yang belum pernah mengenal, orang yang belum mengerti siapa itu Allah. Di waktu, di masa itu. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Musa tidak hanya melihat, Musa tidak hanya mendengar, tapi Musa berbicara kepada Allah. Kalau hari-hari ini, saat ini, dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, itu sudah membuka tembok, itu sudah diruntuhkan. Sehingga kita sewaktu-waktu kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa berbicara kepada Tuhan. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara. Sadari hal ini. Anda dipilih oleh Tuhan. Katakan kanan kiri, Anda dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih Anda. Setelah Tuhan memilih, dikatakan bahwa lalu Musa diutus oleh Tuhan untuk mengerjakan misinya, yaitu membebaskan dan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Selalu ada visi dan misi, selalu ada tujuan yang Tuhan berikan di dalam setiap orang percaya. Siapapun Anda, mau Anda orang yang baru bertobat seberapa minggu mungkin, berapa hari mungkin, atau berapa tahun yang lalu mungkin, Tuhan taruh visi itu dalam kehidupan kita. Tuhan taruh tujuan itu dalam kehidupan kita. Come on. Selesaikan setiap tujuan, setiap visi, setiap misi yang diberikan oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini, saya percaya bahwa karena kita harus mengikuti peraturan dari pemerintah. Kita harus berlakukan social distancing. Kita harus melakukan segala sesuatu, aktivitas di rumah dibatasi. Tapi spirit kita tidak boleh dibatasi. Ingat, selalu ada visi dalam kehidupan Anda. Selalu ada tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Tuhan berikan itu untuk memenangkan, membebaskan, mengeluarkan, untuk membawa orang-orang di sekitar kita masuk ke dalam rencana Allah, supaya kehidupan mereka menjadi serupa seperti Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Renungkan visi apa, tujuan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Kerjakan. Tahap yang kedua, Tuhan memilih Musa. Tahap yang kedua adalah Tuhan memperlengkapi Musa. Lanjut di dalam Keluaran 4. Di ayat 1 sampai dengan ayat ke-17. Tidak kita baca semuanya. Saya akan baca berlompat-lompat. Keluaran 4. Di ayat pertama sampai dengan ke-17. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Saya berhenti sampai di ayat kedua dulu. Apa maksud dari tongkat? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan memilih kita, kita diberikan kasih karunia untuk kita melakukan, mengerjakan dan menyelesaikan visi dan misi Tuhan. Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan selalu menyertai. Bukan hanya penyertaan, sekedar penyertaan biasa, tapi Tuhan itu memperlengkapi Anda dan saya. Kita tuh diperlengkapi dengan kuasa, dengan hikmat, dengan hal-hal yang ajaib. Dan ingat, jikalau Anda berhasil
Jikalau Anda bisa menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan, it's not about you. It's not about me. Tapi about Jesus. Karena Tuhan saja yang memampukan kita. Tongkat, ketika saya merenungkan, saya mendapatkan bahwa Tuhan itu ingin memulihkan gambar diri Musa. Musa adalah, kalau Anda baca di selanjutnya, aku ini berat lidah, aku ini gak pintar ngomong, aku ini gak bisa, aku tuh takut dengan orang, aku ini mungkin orang yang gak bisa tampil di muka umum, aku orang pemalu, aku orang yang gak bisa apa-apa dan lain sebagainya. Ternyata saya dapatkan bahwa pemilihan Tuhan itu tidak tergantung seberapa banyak dan seberapa tinggi skill yang kau punyai. Asal kau mau, maka kau bisa dipilih Tuhan, kau bisa dipakai Tuhan. Makanya Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Saya punya tongkat Tuhan. Baik, dari tongkat itu, aku akan ubah identitasmu. Dari tongkat itu, aku akan lakukan sesuatu hal buat engkau. Supaya engkau tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi bukan karena kamu. Ingat Musa, ketika kamu tak pilih, ketika kamu saya pilih, ketika kamu saya berikan kuasa, kamu saya berikan anugerah. Dan ketika kamu bisa membawa bangsa Israel keluar, it's not about you. Tongkat itu pun, kalau bukan di tangan Tuhan, itu cuma sekedar tongkat. Tapi tongkat itu ketika di tangan Tuhan, dikatakan Musa melakukan 3 mujizat di Keluaran 4 ini. Mujizat yang pertama adalah tongkat berubah menjadi ular. Mujizat yang kedua adalah dari baju, ketika tangan Musa dimasukkan ke baju dan dikeluarkan, maka tangan yang sehat, tangan yang biasa ini menjadi tangan yang putih seperti salju, kayak kena orang sakit kusta. Tapi ketika dimasukkan lagi, tangan itu kembali pulih seperti sedia kala. Itu mujizat yang kedua. Mujizat yang ketiga adalah air dari sungai Nil ketika dicurahkan di tanah yang kering, maka dikatakan air itu berubah menjadi darah. Supaya itu memberikan pemahaman pengertian kepada Musa. Tongkat di tanganku itu bisa berubah. Dengan tongkat yang sama kau bisa membelah laut dan kau bisa membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Bukan hanya membuka, memecah belah laut sehingga terjadi satu sejarah mencatat, terjadi satu mujizat yang begitu luar biasa. Membawa semua bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menyeberangi lautan itu. Bukan hanya itu, di dalam pakaian yang melekat di tubuh Musa, Tuhan pun juga mengurapi. Apa yang ada padamu hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kau menyadari di tangan siapa engkau? Yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Katakan amin. Yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Tergantung di tangan siapa. Supaya kita tidak pernah lupa pemilihan itu dari Tuhan. Pemakaian dan yang melengkapi pun juga Tuhan. Mujizat pun juga dari Tuhan. Kondisi hari ini, mau sehebat apapun orang punya skill seperti apa, punya pikiran yang kritis seperti apa, kepandaian seperti apa. Di dalam kondisi pandemi yang terjadi ini, krisis global itu terjadi Pak Ibu. Setiap orang mengalami kesulitan. Tapi kalau kita sadar di tangan siapa diri kita. Di tangan siapa kita. Di tangan siapa tongkat yang kita pegang. Di tangan siapa toko atau usaha yang kita kelola. Di tangan siapa pekerjaan yang hari ini kita lakukan. Di tangan siapa setiap kesehatan, setiap kehidupan yang ada dalam hidup kita. Kalau kau sadar bahwa kau di tangan Tuhan, yang tidak ada itu menjadi ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulihlah dari pikiranmu, pulihlah dari gambar dirimu. Sadarilah, it's not about you, it's not about me, tapi semuanya karena Yesus Kristus.
Kebenaran yang ketiga, tahapan yang ketiga. Tuhan mengajarkan sebuah proses kepada Musa. Di Keluaran 5, di ayat 1 sampai dengan ayat ke-23. Keluaran 5, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Di ayat pertama, saya baca buat setiap kita. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Fir'aun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Bapak ibu saudara sekalian, ternyata orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang diperlengkapi oleh Tuhan, orang yang mengetahui pulih dari gambar dirinya, tidak serta-merta di dalam dia menjalani kehidupan, di dalam perjalanannya, dia hidupnya itu lancar-lancar saja. Hidupnya itu baik-baik saja. Tidak mengalami mungkin masalah, tidak mengalami namanya tekanan, tidak mengalami namanya kesulitan. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua yang boleh terjadi itu Tuhan izinkan supaya mengajarkan kepada kita. Menjadikan kita orang yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih berhikmat, lebih bijaksana, lebih mengerti bahwa segala sesuatunya itu atas kehendak Tuhan. Supaya mengajarkan kepada Anda dan saya menjadi orang yang tidak gampangan. Come on. Jangan menjadi anak gampangan. Umat Tuhan hari-hari ini, anak-anak Tuhan, orang-orang beriman hari-hari ini, bangkitlah. Anda dan saya bukan orang gampangan. Kesulitan tidak akan menghalangi kaki kita untuk kita berlari kepada Tuhan. Untuk kita percaya kepada Tuhan. No. Musa menghadap kepada Fir'aun. Maybe saya berpikir ketika Musa menghadap kepada Fir'aun, dia berpikir dalam hatinya, ini pasti lancar ini. Karena Tuhan yang ngutus saya, pasti lancar ini. Saya akan hadap, saya akan ngomong, bebaskan, karena aku harus melakukan perayaan di padang gurun. Dan lain sebagainya disampaikan tepat seperti apa yang Tuhan firmankan kepada Musa. Musa berpikir dalam hatinya bahwa akan berjalan lancar dan segera selesai misinya. Tapi kita melihat bagaimana respon Fir'aun berbeda 180 derajat. Bukan mengizinkan, bukan memberikan kemudahan atau apa, tapi justru mempersulit orang Israel. Fasilitas-fasilitas yang ada itu mulai ditarik, target-target yang ada tetap. Berapa banyak kita hari-hari ini kewajiban kita tetap, tapi pendapatan kita berkurang. Betul ya? Semua mengalami hal itu. Kebutuhan tetap berjalan normal, tapi yang kita terima itu berkurang. Saya dapatkan satu pesan yang Tuhan taruh. Pikiran kita, asumsi kita, analisa kita, planning kita, cara kita, tujuan kita, prediksi kita, itu tidak selalu sama dengan cara Tuhan. Letakkan semua planningmu itu di bawah planning Tuhan. Letakkan semua asumsimu itu di bawah rencana Tuhan. Letakkan setiap pikiranmu itu di bawah rencana Tuhan. Maka kau akan melihat bagaimana Allah itu yang akan bekerja melakukan sesuatu hal yang ajaib. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Musa, Fir'aun itu adalah proses. Fir'aun itu adalah masalah untuk Musa. Fir'aun itu adalah tantangan untuk Musa. Fir'aun itu adalah kesulitan untuk Musa. Fir'aun itu adalah ketakutan bagi Musa.
Fir'aun itu kekhawatiran bagi Musa. Dan Fir'aun itu adalah keadaan di luar kendali Musa. Berapa banyak hari-hari ini kita mengalami tantangan-tantangan yang ada di luar. Bukan apa yang ada di dalam. Saya percaya Bapak Ibu Saudara. Orang yang memahami, orang yang mengerti, orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Tantangan yang di luar itu tidak akan menghalangi dia untuk terus bekerja, berproduksi di dalam Tuhan. Menjadi orang yang tetap produktif. Jadi orang yang tetap mengerjakan bagiannya dengan yang terbaik. Tapi Musa melalui bukan hanya tantangan yang ada di luar. Bukan hanya Fir'aun yang dihadapi Musa. Tapi dikatakan di ayat ke-20, dikatakan bahwa waktu mereka meninggalkan Fir'aun, waktu orang-orang Israel dan para mandornya itu habis keluar menjumpai Fir'aun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Di ayat ke-21 perhatikan Bapak Ibu Saudara. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Fir'aun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Kalau tantangan yang terjadi itu di luar kita Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau Anda punya iman yang begitu teguh dalam Tuhan, Anda tidak akan pernah digoyahkan. Tapi kita bisa bayangkan bagaimana kalau tantangan itu berasal dari dalam. Mungkin keluarga kita, mungkin orang-orang yang kita sayangi, mungkin itu istri kita, suami kita, anak kita, atau siapapun mungkin. Atau mungkin itu pemimpin Anda yang Anda betul-betul percaya. Tantangan luar itu lebih bisa kita kendalikan. Tapi yang ada di dalam itu, seringkali itu yang melemahkan dan menjatuhkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mau tantangan yang di luar, mau tantangan yang di dalam, Musa diajarkan oleh Tuhan. Musa diproses oleh Tuhan sedemikian rupa. Supaya Musa tahu bahwa rasa amannya itu bukan kepada yang di luar maupun yang di dalam. Tapi rasa amannya itu kepada Tuhan. Amsal 4:13 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita menjaga hati kita kepada Tuhan, rasa aman kita kepada Tuhan, saya percaya kehidupan kita ada di dalam poros jalannya Tuhan. Musa melalui itu semua. Musa diproses sama Tuhan sedemikian rupa. Supaya dia tidak menjadi pemimpin yang biasa-biasa. Dia tidak menjadi orang-orang biasa. Dia tidak menjadi orang yang dipilih Tuhan, yang secara khusus dia diperlengkapi saja menjadi orang yang biasa. Tidak. Tapi Musa menjadi orang yang luar biasa. Dikatakan sejarah mencatat, Musa menuntun kurang lebih 2 juta orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang sama juga menuntun Anda dengan berbagai banyak jumlah masalahmu. Mungkin masalahmu 100.000, 1 juta, 2 juta masalah. Kalau kau tahu rasa amanmu kepada Tuhan, kau bisa mengendalikannya, maka kau akan dituntun Tuhan keluar dari masalah kondisi hari ini. Haleluya. Ada cara yang dilakukan Musa memberikan pelajaran buat kita. Ayat ke-22. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada cara yang bisa kita pelajari dari setiap langkah Musa. Lalu menghadaplah Musa kepada Tuhan. Di dalam kondisi apapun hari ini, selain kau bisa mengendalikan hatimu, imanmu kepada Tuhan, percayamu kepada Tuhan, kau harus datang menghadap kepada Tuhan. Orang yang menghadap kepada Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang mencari wajah Tuhan, maka spiritnya itu akan mengalami peningkatan. Rohnya itu akan berapi-api. Menghadaplah, carilah wajah Tuhan senantiasa. Maka kau akan memperoleh kekuatan
bukan hanya memperoleh kekuatan, bukan hanya spiritnya mengalami increase, bukan hanya rohnya itu berapi-api on fire. No, tapi Musa memperoleh cara pandang yang baru di dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi. Orang yang selalu terkoneksi dengan Tuhan, selalu dia bisa melihat dari cara pandang Tuhan. Selalu, bukan bicara positive thinking Bapak Ibu Saudara, tapi dia melihat dengan bijaksana, dengan ketenangan di dalam menghadapi apapun yang terjadi. Come on, kau akan menerima, memperoleh cara pandang yang baru. Amin. Yang terakhir, yang keempat, tahap yang keempat. Tuhan memberi kasih karunia kepada Musa. Tuhan memberi kasih karunia. Keluaran 6, kita baca Keluaran 6 di ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Keluaran 6. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa." Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Musa menerima kasih karunia yang begitu ajaib. Kalau dulu aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, akulah Allah yang maha kuasa. Tetapi kepadamu, akulah Tuhan, belum menyatakan diri. Di dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan Anda Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan tancapkan, I'm God. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan itu sudah tanda seru Bapak Ibu Saudara. Semuanya tergantung Tuhan. Musa memperoleh kasih karunia. Dia menerima kasih karunia itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini, saat ini juga saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan melimpahkan juga kasih karunia atas kehidupanmu. Di dalam setiap kondisi yang hari ini kau alami, Tuhan akan berkata kepadamu, I'm God. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Come on Bapak Ibu Saudara. Tuhan pilih Anda. Tuhan perlengkapi Anda. Tuhan mengizinkan setiap proses demi proses terjadi. Supaya Anda memiliki, Anda bisa mengendalikan hidup Anda. Bukan hanya mengendalikan saja, tapi Anda menerima kekuatan. Tidak hanya kekuatan saja, tapi Anda diberikan cara pandang yang baru. Anda menjadi orang yang wise. Anda menjadi orang yang tenang. Anda menjadi orang yang bisa melihat segala sesuatunya dari kacamata Tuhan. Tidak berhenti di sana. Anda memperoleh kasih karunia. I'm God. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan atas masalahmu. Akulah Tuhan atas sakit penyakitmu. Akulah Tuhan atas pergumulanmu. Akulah Tuhan atas ketakutan dan kekhawatiranmu. I'm God for you. I'm God. Praise and worship, come. I'm God. I'm God. I'm God. Syaratakara. Tuhan pilih Anda. Tuhan pilih Anda. Tuhan perlengkapi Anda. Tuhan mengizinkan setiap proses yang ada menjadikanmu lebih daripada pemenang. Dan Tuhan memberikan kepadamu kasih karunia. Sadari hal ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan katakan kepada engkau hari ini dimanapun Anda berada.
Kau di kamar, kau di ruang tamu, kau di kantor, kau di dapur, mungkin dimanapun Anda berada. Tuhan bicara, I am God. I am God. Kirabayata karabayara. Kinamata kaya rabaya rabaya rabaya. Kinamata kaya ralaba shikara laba raba raba. Selalu merindukan Tuhan. Selalu rindukan Tuhan dalam hidupmu. Izinkan Tuhan berbicara. Izinkan telingamu itu mendengar. Izinkan rohmu itu menangkap. Izinkan hatimu itu diubahkan. Tuhan pilih Anda. Masalah selalu akan ada, tapi tidak akan pernah bisa bertahan lama bagi orang yang diberikan kasih karunia Tuhan. Uratakarabaya sikarabaraba. Kinamatakanaralabaraba. Kerinduanku Amin. selalu berada Yes, Jesus. di tempat kau berada. Kerinduanku Kinamatakan. selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Amin, Jesus. Ku dengarkan Tuhan isi hatiku saat kau panggilku. Siap ini aku, Utuslah. Tuhan. Anda dipilih Bapak Ibu Saudara. Ini aku, utuslah Tuhan. Tuhan mau mengutus engkau dimanapun kau berada. Kau pimpin ke negeri yang kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan, Dan ku kan pergi. Bawa hati kita saat ini dalam hadiratnya. Katakan kerinduan. Kerinduanku Amin. selalu berada Yes. di tempat kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Ku dengarkan Tuhan isi hatimu saat kau panggilku. Siap ini aku, utuslah Tuhan. Katakan ini kami utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku, Utuslah Tuhan. Ini aku utuslah Tuhan. ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan, Dan ku kan pergi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saatnya di mana respon dari setiap kita di dalam meresponi panggilan Tuhan. Bukan Anda dipanggil menjadi seorang full timer pendeta, tapi Anda dipanggil menjadi seorang hamba Allah. Hamba Allah tidak bicara tentang full timer,
Tapi setiap orang percaya itu adalah hamba Allah. Dimanapun kau berada, mau kau seorang entrepreneur, kau seorang pebisnis, kau seorang praktisi apapun, kau bekerja di perusahaan apapun, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan, di kota mana Anda ada, dengarkan. Tuhan memilih Anda. Tuhan ingin pakai Anda. Tuhan ingin mengutus Anda di tengah-tengah kondisi keadaan yang tidak baik ini. Supaya setiap orang di sekitar Anda melihat bagaimana kasih Kristus itu, terang Kristus itu bercahaya. Anda menggarami orang di sekitar Anda. Anda membawa orang-orang di sekitar Anda. Mereka boleh mengenal kasih Allah. Mereka boleh hidup di dalam rencana dan rancangan Allah. Mereka melihat bagaimana Tuhan memperlengkapi Anda. Di dalam setiap hikmat perkataan yang keluar dari mulutmu. Di dalam penumpangan tanganmu ada kuasa. Di dalam perkataanmu itu ada kuasa yang begitu membangun, mengerjakan segala sesuatu yang mungkin tidak mungkin. Dimanapun Anda berada. Sekalipun mungkin hari ini aku sedang diproses Tuhan. Aku mengalami hal-hal yang tidak baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Anda dipilih Tuhan. Anda dipilih Tuhan. Tuhan pilih Anda. Ketika kau bertahan dalam segala sesuatunya. Ketika kau tetap taat. Ketika kau tetap setia. Ketika kau tetap percaya, ketika kau tetap bertanggung jawab memberikan, mengerjakan dengan yang terbaik, maka kasih karunia itu turun atas hidupmu. Sadarilah dimanapun Anda berada, Anda dipilih oleh Tuhan. Anda dipilih oleh Tuhan. Korabataka. Tuhan memilih Anda. Aku melihat kota Ponorogo. Oh, orang-orang yang ada di kota itu, Tuhan pilih Anda. Dia pilih Anda. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Firman Tuhan katakan, supaya kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Magetan, dengarkan. Tuhan pilih Anda. Orang-orang yang ada di sana, Tuhan perlengkapi Anda. Angkat kedua tanganmu, kau yang ada di Magetan Ponorogo. Tuhan, hamba berdoa, bila berkat ilahi, kebenaran yang hari ini kau ajarkan kepada kami, Tuhan, hamba berdoa, kasih karunia Allah turun menyertai kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, profesi apapun mereka, mau ibu rumah tangga, maupun seorang pekerja, apapun seorang anak, apapun hari ini yang menjadi profesimu, identitasmu apapun, aku berdoa, terimalah pengurapan daripada Allah Bapa ini, menyertaimu, memilihmu, memberikan kepadamu penyertaannya. Kasih karunia ini receive dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadilah saksi dimanapun kau berada. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Menangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Menangkan setiap orang di sekitarmu bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mengutus engkau. Tuhan pilih engkau dan menetapkan engkau menjadi bapak bagi kota-kota itu. Sehingga kemuliaan Tuhan itu dinyatakan atas kehidupan kotamu tercinta. Kirabaidaka rabaya sikana rabaya. Kinamataka nayara labataka narabaya rabataka ya rabaya rabaya.
Sikina matakana yara batakana yara bara bara bara. Kina matakana yara lama yara batakana bara 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 bara. Sikina matakana nama yara la batakana nama yara la bara. Kina matakana nama yara la batakara bayara bara. Sikina rabatakana bara bara bayara la bara takara bara bara. Horatakana mayara bara bara bara. Sikina matakana rabayara bara. Bagi setiap penggembalaan di Madiun, jangan kau dialihkan dengan keadaan yang terjadi. Ingat Tuhan pilih Anda. Engkau si sulung dari kegerakan yang ada di kota ini sampai kepada kota-kota karesidenan sekitar. Engkau adalah kapal induknya. Ingat, kau harus lebih kuat. Kau harus lebih mengerti. Kau harus lebih peka. Kau dipakai Tuhan menjadi bapa bagi kota-kota sekitar. Tuhan berkati penggembalaan yang ada. Dari family sampai kepada anak, Pro M dan AOG, aku berdoa. Kasih karunia Allah menyertai, memenuhi, melingkupi mereka. Menjadikan mereka orang yang lebih daripada pemenang. Lebih kuat di dalam setiap badai yang sedang terjadi. Membawa kesaksian, membawa kemenangan, membawa pemulihan, membangun orang-orang yang ada di sekitar. Bapa berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, kasih karunia Allah menyertai. Jadikan mereka taat, jadikan mereka setia, jadikan mereka bertanggung jawab, selalu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah berkat yang diterima oleh Musa, menerima kasih karunia secara khusus, itu juga menjadi bagian dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi Tuhan, urapi mereka, jamah mereka, pakai mereka. Bagi orang-orang yang hari ini kau mungkin berkata, aku masih baru mengenal Tuhan, masih baru join dalam CG maupun dalam gereja ini, aku juga berkata kepada engkau, tidak ada yang baru di dalam rencana Allah. Yang ada hanyalah buka hatimu dan Tuhan memilih memakai engkau. Tuhan mengurapi engkau. Ketika kau buka hatimu, ketika Roh Kudus turun atas hidupmu, maka dikatakan kau akan menerima kuasa dan kau akan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ke ujung bumi. Dimanapun engkau berada, apapun profesimu, apapun kondisimu, engkaulah saksi. Tuhan tempatkan Anda, Tuhan utus Anda untuk menggenapi firman-Nya. Kirabata karabaya sikenarabara. Haleluya Jesus, haleluya Jesus. Mari kita angkat pujian ini, angkat kedua tangan. Ini aku utuslah Tuhan. Ini aku utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku utuslah Tuhan. Ini aku utuslah Tuhan. Ini aku utuslah Tuhan.
jalanmu. Tuhan mengurapi engkau hari ini. Ini aku utuslah Tuhan. Ini aku utuslah Tuhan. Ini aku utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku utuslah Tuhan. Dan Tuhan pergi. Dan Tuhan pergi. Dan Tuhan pergi. Biar kau pergi berdasarkan tuntunan, pengutusan daripada Tuhan yang membawamu terus naik, mengalami pengalaman yang supranatural bersama dengan Tuhan. Di dalam penumpangan tanganmu ada kuasa, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan. Ada Roh Kudus yang menyertai setiap perkataan, pikiranmu, dimanapun engkau berada. Bukan hanya bicara tentang CG saja, tapi kota akan Tuhan berikan bagi engkau. Bukalah hatimu Bapak Ibu Saudara, terimalah kuasa Roh Kudus ini selalu baru di dalam hidupmu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa penyertaan dari Allah Roh Kudus yang memilihmu, yang memperlengkapimu, yang memprosesmu, menjadikanmu orang yang lebih daripada pemenang, menerima kekuatan, memperoleh cara pandang Kristus, dan terimalah kasih karunia daripada Allah melimpah penuh atas hidupmu, menjadikanmu kepala dan bukan ekor. Kau terus naik dan bukan turun. Apapun yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dijadikanlah engkau saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus